Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang energi dalam sistem kehidupan bersama saya sendiri, Khairul Huda. Untuk pokok bahasan pada video kali ini yaitu kita akan mempelajari pengertian energi, kemudian perubahan bentuk energi. Jadi perubahan bentuk energi itu bisa berubah dari bentuk apa saja dan ke bentuk apa saja akan kita pelajari juga pada kesempatan kali ini. Baiklah, kita langsung lanjut. Nah, berikut merupakan pengertian dari energi. Apa sih energi itu? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Ingat ya, jadi adalah sebuah kemampuan untuk melakukan usaha, kemampuan untuk melakukan usaha atau untuk melakukan suatu perubahan. Kemudian di sini ada satuan energi yang harus adik-adik ingat semua. Satuan energi dalam sistem internasional ataupun disingkat ataupun bisa lebih sering kita dengarnya SI, standar sistem internasional, yaitu adalah joule atau disingkat dengan J, dan satuan energi dalam bentuk lain itu adalah kalori. Nah, kesetaraan joule dengan kalori adalah sebagai berikut. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, di sini adik-adik supaya tidak keliru bisa diingat dengan mengasumsikan bahwasannya yang lebih besar itu adalah joule. Jadi 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Sehingga tidak akan terbalik lagi, berarti kalau seperti itu 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule atau bagaimanapun adik-adik mau mengingatnya silahkan. Cara mengingatnya itu berbeda-beda, silahkan menggunakan cara terbaik menurut adik-adik sekalian. Yang penting jangan sampai terbalik. Oke, kita lanjut dulu. Nah, berikut kita akan mempelajari tentang hukum kekekalan energi. Kekekalan energi ini ditemukan oleh James Prescott Joule, yang mana nama beliau ini Joule diabadikan menjadi satuan dari energi ya. Jadi adik-adik sekarang tahu ya asal-usul kenapa kok dinamai dengan nama Joule ya. Ini karena penemu dari hukum kekekalan energi itu adalah James Prescott Joule. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih bunyi hukum kekekalan energi itu? Hukum kekekalan energi itu berbunyi, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tapi dapat dirubah ke dalam bentuk lain. Pelajaran kali ini. Oke, nah sekarang kita akan mempelajari bentuk-bentuk dari energi. Energi itu terdiri dari beberapa macam bentuk. Di sini hanya kakak sebutkan sebagian ataupun yang lebih sering keluar untuk materi ataupun pertanyaan soal di tingkat SMP. Yang pertama energi kimia, energi kalor, energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Apa sih energi kimia, kalor, potensial, kinetik, dan mekanik itu? Nah, akan kita pelajari selanjutnya. Kemudian pengertian dari masing-masing energi itu akan kita bahas pada slide kali ini. Oke, yang pertama energi kimia. Apa sih energi kimia itu? Energi kimia merupakan energi yang tersimpan di dalam persenyawaan kimia. Contohnya makanan. Nah, inilah mengapa ketika adik-adik merasa lemas ataupun lapar, adik-adik membutuhkan makanan untuk menambah energi kalian, untuk menyuplai energi yang telah habis ataupun berkurang dalam melakukan aktivitas. Kemudian ada energi listrik. Apa sih energi listrik itu? Energi listrik adalah energi yang dipindahkan dalam bentuk aliran muatan listrik melalui kawat logam konduktor ya. Jadi energi yang dipindahkan dalam bentuk aliran muatan listrik melalui kawat konduktor yang kemudian itu disebut sebagai arus listrik. Nah, kemudian di sini ada energi panas. Ini energi kalor seperti yang kemarin kita pelajari, I sama dengan MCT. Semoga adik-adik masih ingat ya, yang rumus ini delta T. Yang ini yang pada pertemuan sebelumnya materi kalor sudah kita pelajari sampai tuntas.
Nah, kemudian yang terakhir, ini energi panas yang sangat besar berasal dari matahari. Sinar matahari dengan panasnya dapat membantu makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan dan berkembang biak ya. Sumber energi panas terbesar itu adalah matahari seperti yang sudah kita ketahui. Kemudian di sini selanjutnya adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya atau kedudukannya. Energi potensial buah mangga diakibatkan oleh adanya gaya tarik bumi sehingga jatuhnya menuju ke pusat bumi. Ya, ingat ya, jadi energi potensial itu adalah energi benda yang diperoleh ataupun yang didapatkan dari posisinya ataupun ketinggiannya dan ataupun bisa disebut juga dengan kedudukannya. Nah, untuk lebih lanjut nanti akan saya buatkan video pembelajaran khusus untuk membahas energi potensial, kinetik dan mekanik. Selanjutnya energi kinetik. Apa sih energi kinetik itu? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Besarnya energi kinetik itu bergantung pada massa dan kecepatan benda tersebut. Oke ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi itu seperti apa, terjadi pada apa, akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, di sini sudah kakak sediakan dua gambar. Bisa dilihat gambar pertama ini gambar apa? Ya, benar. Ini gambar menggosokkan telapak tangan. Nah, silahkan adik-adik semua praktekkan. Sentuhkan kedua telapak tangan, kemudian gosokkan secara perlahan, terus sekitar 1 menit. Kemudian semakin lama semakin keras. Semakin lama semakin keras. Apa yang adik-adik rasakan? Ya, pasti adik-adik akan merasakan yang namanya panas. Energi gerak ataupun energi kinetik di sini akan berubah menjadi energi panas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya di sini ada perubahan energi karena ini gerak berarti panas. Oke. Kemudian kita perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini adalah gambar kincir angin ya. Tapi ini bukan kincir angin biasa. Ini kincir angin yang mana ada dinamo ataupun generator, yang mana ini ketika berputar maka akan menghasilkan energi listrik. Dari sini bisa disimpulkan ketika ada angin datang adik-adik ya, di situ nanti akan menggerakkan yang namanya baling-baling. Nah, baling-baling yang bergerak itu energi apa? Energi yang didasarkan pada pergerakan ataupun kecepatan tadi apa? Energi apa? Yuk ingat. Energi di sini energi berubah menjadi energi di sini. Nah, kemudian listrik nanti masih bisa berubah sebenarnya. Berubah menjadi apa? Kalau itu untuk energi, kalau untuk memanaskan setrika berarti kipas. Listrik menjadi kinetik lagi gitu loh ya. Jadi energi itu mampu dirubah tetapi tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Itu kuncinya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada gambar lagi, dua gambar. Yang pertama gambar apa? Yang kedua gambar apa? Ya, benar. Yang pertama ini adalah pembangkit listrik tenaga matahari, sinar matahari, atau biasa disebut sebagai panel surya, sel surya. Kemudian yang kedua ini adalah bendungan ya. Dan ini merupakan pembangkit listrik juga tenaga air. Yang satunya ini tenaga matahari, yang gambar satu, yang kedua tenaga PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Oke, kita amati dari yang pertama dulu. Yang pertama kira-kira terjadi perubahan energi apa? Yang pertama ini? Ya, yang pertama ini terjadi perubahan energi panas dari matahari ya. Yang kedua ini dari bendungan ini, ketika air mengalir memutar yang namanya turbin atau baling-baling di bendungan, kemudian ada pergerakan. Kemudian dari pergerakan generator akan menghasilkan energi listrik. Berarti ada perubahan energi apa? Ya, kinetik menjadi energi listrik. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut. Nah, dari gambar pertama ini adalah bola lampu, dari gambar kedua ini ada kipas angin. Nah, dari gambar yang pertama ini terjadi perubahan apa, adik-adik? Ya, benar. Di sini adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Ya, karena lampu itu juga memancarkan energi panas ya. Silahkan kalau tidak terpercaya, nyalakan lampu ataupun sentuh lampu yang habis menyala semalaman, maka lampu itu akan terasa panas. Oke, kemudian selanjutnya ini ada kipas angin. Nah, kipas angin ini terjadi energi apa adik-adik? Ya, benar sekali, listrik lagi. Kemudian berubah menjadi energi
kinetik ataupun gerak. Oke, nah jadi seperti itulah cara menjawab soal nanti adik-adik kalau dalam ujian atau apa. Jadi perubahan energi apa yang terjadi dari gerak ke apa, dari listrik ke apa, adik-adik harus bisa membedakan dan paham. Untuk selanjutnya kita akan melakukan latihan soal. Silahkan untuk dikerjakan soal latihan ini sebagai wawasan tambahan kepada kalian. Yang pertama, jelaskan pengertian energi. Yang kedua, sebutkan 5 jenis energi yang kalian ketahui. Boleh yang dari video ini, boleh yang dari lain. Kemudian ini tanpa dijelaskan ya, cukup sebutkan saja 5 jenis energi. Yang ketiga, sebutkan 3 benda atau teknologi yang dapat merubah energi beserta jelaskan perubahan energi apa yang terjadi. Nah, jadi di sini adik-adik memilih 3 bentuk benda, 3 teknologi yang mana itu ada perubahan energi. Baiklah, saya rasa pertemuan kali ini sudah cukup jelas. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.